Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, di mana ciri-cirinya dari segi fisik, sosial, dan ekonomi berupa jumlah penduduk yang lebih besar dan heterogen, hingga memiliki pola hidup yang bervariasi. Kemudian pemusatan kegiatan non-pertanian seperti pusat kegiatan ekonomi, baik industri dan perdagangan. Konsentrasi kawasan yang sedang terbangun atau build up area. Terdapat berbagai lembaga sosial, ekonomi dan politik, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial juga. Di dalamnya juga terdapat ruang publik dan jalan kota. Selanjutnya merupakan pusat jasa pelayanan bagi lingkungan perumahan, serta terdapat kegiatan fungsi kota modern, baik pasar tradisional dan sebagainya. Dari pengertian kota tersebut, maka dari itu diperlukan adanya perencanaan kota oleh pemerintah dalam mengantisipasi kondisi kota di masa mendatang, dengan ruang lingkup yang berfokus pada segi spasial dan tata guna lahan sendiri. Bukan lagi pada segi estetika seperti pada zaman dahulu kala, tetapi dari segi peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan seperti tersedianya fasilitas umum yang memadai, utilitas perumahan, hingga sistem transportasi itu sendiri. Sejarah perkembangan kota sendiri telah ada sejak zaman perunggu yang diperkirakan pada 8.000 tahun sebelum Masehi dengan populasi hanya sampai sekitar 5.000 jiwa. Pada kala itu, masyarakat mulai berpindah dari cara hidup nomaden ataupun tinggal di gua-gua untuk kemudian melakukan pemukiman secara bersama-sama. Sehingga kota pertama itu memiliki tembok yang mengelilinginya sebagai batas wilayah dan umumnya menjadi pusat perdagangan dan seni juga. Pada daerah pinggiran kota tersebut terdapat lahan pertanian dan perkebunan, sekalian dekat dengan aliran sungai untuk pengairan dan transportasi antar kota. Kota kemudian terus mengalami perkembangan yang pesat baik dari segi fisik, ekonomi, dan sosial, mulai dari peradaban Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, abad pertengahan, hingga meledaknya revolusi industri di Inggris pada tahun 1760 Masehi, yang mulai bergerak dari benua Eropa kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia pada abad ke-19 yang ditandai dengan pengaruh Eropa Barat dan Timur yang dibawa saat itu oleh kolonial Belanda. Revolusi industri juga sangat mempengaruhi migrasi penduduk karena terciptanya rel kereta api bertenaga uap sebagai sarana transportasi dan banyaknya lapangan yang tercipta di daerah industri akibat dari perkembangan teknologi yang pesat waktu itu. Sehingga proses migrasi penduduk ke desa dan kota kemudian disebut urbanisasi. Kemudian, urbanisasi sendiri adalah proses perubahan suatu daerah menjadi kota yang ditandai dengan peningkatan persentase penduduk perkotaan, serta daerah-daerah pinggiran atau suburban yang semula pedesaan menjadi kota tumbuh meluas akibat dari migrasi penduduk desa ke kota. Proses ini tentunya didorong oleh terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan karena bertambahnya jumlah penduduk, sehingga masyarakat desa yang telah menempuh jenjang pendidikan yang tinggi dianggap overqualified atau memiliki kualifikasi, pengalaman, ataupun keterampilan yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk posisi tertentu di desa. Juga pertumbuhan kota berkat dari pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat kemudian akan mendorong industrialisasi sehingga tercipta lebih banyak lapangan kerja dengan pendapatan yang lebih tinggi tentunya dari desa. Masyarakat yang lebih heterogen di daerah kota dengan berbagai macam pola pikir, sehingga pada dasarnya adat istiadat dan kebiasaan desa kemudian dianggap menjadi beban yang cukup mengikat. Contohnya menikah di usia muda, bahkan remaja yang menjadi hal yang wajar di pedesaan. Selanjutnya, banyaknya pilihan barang dan jasa sebagai kebutuhan di daerah kota karena sektor industri yang lebih variatif seperti jasa perawatan kecantikan berteknologi tinggi, bioskop dan taman hiburan, tempat rekreasi modern, mall dan tempat pembelanjaan serta pusat kuliner dan sebagainya. Pertumbuhan kota sebagai akibat urbanisasi yang tidak dikendalikan atau tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah juga berpotensi memunculkan isu-isu seperti kepadatan penduduk yang berlebih akibat dari perkembangan penduduk ataupun hasil dari urbanisasi yang berlebihan. Berpotensi menimbulkan banyak pengangguran akibat lapangan kerja yang tidak dapat menampung semua sumber daya manusia, yang mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan, sehingga akan menimbulkan masalah rasial atau sosial seperti konflik sosial ataupun kasus kriminal karena kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini juga dapat mempengaruhi timbulnya permukiman kumuh atau slums, serta pemukiman liar yang bahkan sampai menggunakan lahan dari sarana prasarana umum yang tidak mencukupi, misalnya seperti di bawah jembatan tol. Berikutnya, kepemilikan dan penggunaan alat-alat transportasi pribadi dari penduduk
seperti kendaraan bermotor contohnya yang jumlahnya sudah berlebihan itu tentunya akan menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas dan kerusakan lingkungan juga seperti polusi udara dan polusi air dari hasil emisi pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Terlebih juga dampak dari polusi suara dari kebisingan yang dihasilkan dari kendaraan tersebut. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di Indonesia untuk ditanggulangi dan tentunya menjadi tantangan bagi kita sebagai generasi masa depan.